saya menolak keras, dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mereka belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah umat dimanapun berada, saudara. Takbir, takbir, siap bersatu, siap bersatu. Hati-hati, saudara, ini zaman memang zaman penuh fitnah. Berkaitan dengan ini juga Nabi udah kasih kabar. Apa kata Nabi dalam hadisnya, saudara? Beliau mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Apa artinya, saudara? Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan, yang penuh kedustaan, yang penuh kecurangan, yang penuh penipuan, yang penuh fitnah. Nabi udah kasih tahu, saudara. Nah, di zaman itu, saudara, apa yang terjadi? Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta dipercaya. Kenapa pendusta bisa dipercaya? Karena dustanya diulang-ulang, saudara. Ada teori, saudara, dalam ilmu sosial, kalau dusta diulang-ulang, akhirnya orang anggap sebagai kebenaran, saudara. Berbahaya, saudara. Pantas saja sekarang ini banyak pendusta, banyak pembohong, banyak penipu, saudara, dipercaya. Betul, betul. Ada yang bertanya tentang ziarah umroh kemarin itu kepada saya, ya. Jadi saya memberikan jawaban, sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin, ya. Karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten, juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang ada hari ini, selain untuk mendoakan, juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para wali songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan-kawan berziarah ke Banten, itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi bahwa memang harus ada penegasan, pengakuan dari Ba'alawi tentang bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para wali songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi, ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak, ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa-biasa saja. Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi, ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina, kan itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Muhdor Tanggul, ada Faisal Asgab, ada Taufik Asgab. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, ya, itu tidak itu tidak layak itu adanya penghinaan, provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu, itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang Badui masuk masjid, dia itu kencing, orang-orang pada marah. Nabi tidak marah. Nabi memaklumi, kata baginda Nabi, bu'istum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus itu sebagai orang-orang yang harus memberikan kemudahan pada orang, bukan untuk memberikan kesulitan pada orang. Jadi hal-hal itu dianggap
menurut baginda Nabi untuk seorang badui yang datang ke masjid yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah itu dianggap wajar-wajar saja. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis yang katanya berasal dari Samsul Zahiro. Samsul Zahiro itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahiro itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahiro itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi. Manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa, kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana. Yang di dalamnya ada nama Ubaidillah dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Ba'alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi. Saya dalam satu tulisan sudah menantang kepada Pak Ahmad Basso kalau betul-betul Pak Ahmad Basso memiliki manuskrip yang nyata, yang tua, yang menyatakan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi dan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ba'alwi, maka saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Ahmad Basso. Tetapi tidak ada respon dari Pak Ahmad Basso, padahal Pak Ahmad Basso kenal saya, beliau pernah ke pondok pesantren saya, kita pernah bersama-sama bicara tentang sejarah Wali Songo. Kemudian karena tidak ada tanggapan, saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Ali Zain dari Benda Kerep, untuk menghubungi beliau. Ternyata beliau juga tidak merespon. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya yang merasa memiliki manuskrip-manuskrip yang menghubungkan silsilah Wali Songo kepada Ba'alwi, kita siap untuk berdiskusi dan saya mempunyai kesimpulan bahwa semua itu hanyalah hoak belaka. Terima kasih, ini closing statement dari saya. Sekali lagi kepada Kiai Alawi, saya ucapkan terima kasih barokah kepada Kiai Alawi yang telah ikut bersama mencatat
diskursus NASA pada hari ini juga kepada Suka dan pada Dr. Kondang Sugiharto. Barokah semuanya dan juga pada seluruh pemirsa rakyat Indonesia. Kita sudah bersama-sama mengikuti diskursus ini 2 tahun lebih, dan insya Allah masyarakat juga sudah mengerti dari segala sisi, dari sisi akhlak juga itu sangat nyata sekali bagaimana perbedaan Wali Songo dengan akhlak Pak Alwi. Ya tentu sangat jauh lah, misalnya kalau diasosiasikan Wali Songo ini adalah merupakan satu leluhur dengan Pak Alwi, dari cara berdakwah, dari cara berakhlak, dari standar-standarnya itu berbeda. Dan kepada bangsa Indonesia ya kita rukun, perbedaan di dalam pendapat itu biasa-biasa saja. Ulama-ulama zaman dulu juga sudah berbeda. Bagi kita bangsa Indonesia, persatuan itu adalah di atas segalanya, dan kepada pemerintah untuk mampu untuk mengayomi semuanya.